Kita akan baca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ada di sini memuji Engkau dengan keberadaan kami sebagai orang muda. Ada saatnya kami berteriak sebagai ungkapan dan luapan bagi Tuhan. Ada waktunya kami dengan perasaan sebagai bukti bahwa kami penuh dengan cinta. Dan biarlah di tempat ini, di dalam nikmat yang Tuhan berikan, kami mau belajar firman-Mu dan mampukan kami untuk mengerti berdasarkan keberadaan kami masing-masing. Bersabdalah, kami mendengar. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Secara tiba-tiba saya di-download untuk ternyata juga memimpin ibadah. Saya pikir hanya seri. Oke, saya bersiapkan Efesus pasal 2 ayat 10. Tapi kita baca dari ayat 8 sampai ayat yang 10. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita boleh mendengarkan firman Tuhan dalam segala keterbatasan kita. Saya beri judul secara spesial, Aku adalah mahakarya Allah. Aku adalah mahakarya Allah. Kemenakan saya itu namanya Asta. Dia itu sumbing, mohon maaf, dia cacat. Dia tidak percaya diri karena dia sumbing. Lalu saya kasih tahu ke dia bahwa kamu pikir Tuhan lupa menempel sedikit daging di bibirmu itu sehingga kemudian kamu menjadi sumbing? Tidak. Selama 9 bulan Tuhan menuntun engkau. Ada beribu-ribu saraf yang Tuhan buat. Ada begitu banyak urat. Ada begitu banyak darah dan banyak sekali. Dihitung jarimu, dihitung kukumu, dihitung rambutmu. Semua dihitung oleh Tuhan pada waktu proses engkau ditenun, dipintal di kandungan ibu. Lalu kemudian engkau lahir. Bukan berarti bahwa Tuhan lupa menempel sedikit daging di bibirmu. Lalu kemudian engkau terlahir sebagai orang yang cacat. Tidak. Tuhan melakukan itu bukan karena dia lupa. Tuhan melakukan itu bukan karena dia tidak tahu bahwa ada yang kurang. Rambut sehelai pun dia hitung secara baik. Seluruh saraf dalam tubuh kita ini dibuat Tuhan sedemikian dengan perkembangan yang tidak bermasalah. Semua seimbang. Kuku diatur pertumbuhannya. Kalau Tuhan mau, kuku lebih cepat panjang atau macam-macam. Tangan sebelah ini bisa lebih panjang dari tangan yang sebelah, kaki yang sebelah ini bisa lebih panjang dari kaki yang sebelah, tapi ternyata Tuhan menghitung semua secara baik. Lalu kemudian kita terlahir dalam keadaan ini. Satu hal yang penting engkau tahu, kalau Tuhan tidak lupa, kalau Tuhan sengaja, pelajari dengan baik, kira-kira apa maksud Tuhan. Kalau saya tanya teman-teman, kira-kira apa maksud Tuhan sehingga dia terlahir sebagai orang yang sumbing? Ada yang mau bicara? Kira-kira apa? Kira-kira kenapa? Ada orang, janganlah sumbing, ada orang cacat di terlahir. Tidak tahu Tuhan bilang mau cacat ini? Betul. Tapi kira-kira kenapa disingkat itu cacat?
Coba berpikir sedikit lah. Baru bicara saja apa dalam hatimu. Nanti diluruskan, tidak ada yang salah. Kira-kira kenapa ada orang yang cacat? Dan diizinkan Tuhan terjadi. Ya? Kira-kira. Anda usah malu-malu bilang saja apa yang berapa. Anda ada, Kenapa? Kira-kira kenapa? Ada talenta untuk dia. Ya. Dia catat di sisi yang lain tidak ada talenta yang siapkan Tuhan. Ada yang lain? Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa cacat? Tidak ada. Ada rencana yang indah disiapkan. Wah. Kalau saya kasih terus-terus itu, kalau kamu mau tidak cacat? Hah? Wah, kamu tidak adil. Karena kamu bilang tadi ada rencana Tuhan yang indah disiapkan. Tapi kenapa kamu tidak mau cacat? Kalau kamu bilang tadi ada talenta yang Tuhan siapkan, kenapa kamu tidak mau cacat? Tidak ada yang suka. Tidak ada yang suka. Tadi bacaan kita mengatakan semua orang diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita yang diciptakan bukan untuk orang lain, untuk Tuhan. Kesalahan kita adalah kita jatuh kepada pemikiran bahwa saya ini diciptakan untuk cowok yang lebih ganteng, untuk cewek yang lebih cantik, untuk pria yang lebih, untuk wanita yang lebih. Itu kesalahan kita. Kita mengukur bahwa Tuhan menciptakan kita untuk seseorang, padahal Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu saya katakan kepada anak itu, jadi satu hal pekerjaan yang sangat puji. Dengan apa itu? Kalau kau sudah tertawa tanpa menutup sumbingmu, kalau kau berani bernyanyi di depan orang lain dalam keadaan sumbing itu, maka engkau sungguhnya sudah menemukan jati diri. Tapi tidak banyak orang yang cacat yang menghargai bahwa dia juga diciptakan Tuhan. Tidak banyak orang yang punya kekurangan kemudian mampu melihat kekurangan itu sebagai satu berkat. Coba kita bisa bayangkan, kalau kamu masih tertawa dan menutup sumbingmu, itu berarti bahwa sampai hari itu engkau belum selesai dengan diri. Kalau engkau tidak berani bernyanyi dalam keadaan sumbing apapun bunyinya, biarkan orang lain tertawa, karena mereka tidak tahu bahwa mereka sedang melakukan dosa terhadap apa yang diciptakan Tuhan. Kalau ada orang hitam lalu orang putih berkata betapa jeleknya engkau, sebenarnya bukan orang hitam itu yang salah, yang putih yang tidak mengerti bahwa dia juga diciptakan oleh Tuhan. Ada orang hitam berkata begini, engkau sampai hari ini belum selesai dengan dirimu. Engkau sudah putih, sudah glowing, tapi pekerjaan setiap hari berada di cermin dan terus merasa ingin lebih cantik lagi. Tapi aku, meski aku hitam, aku sudah selesai dengan diriku. Tuhan sengaja menciptakanku dalam keadaan hitam supaya engkau ketahuan bahwa engkau lebih cantik daripada aku dari sudut kulit. Tapi sayang, engkau tidak mengetahui betapa baiknya Tuhan terhadap dirimu. Bagi orang-orang yang sudah sempurna, yang tidak cacat, mereka yang cacat itu diciptakan agar kita yang sempurna ini lebih bersyukur lagi. Tapi apa yang terjadi? Kita yang sempurna ini hampir sama dengan mereka yang tidak sempurna. Merasa bahwa kurang, merasa tidak cukup, merasa tidak memiliki itu, merasa tidak mempunyai ini dan itu. Akhirnya kita merasa bahwa aku ini tidak berharga. Padahal engkau adalah mahakarya Allah. Orang cacat saja itu mahakarya Allah, apalagi kamu yang tidak cacat. Kalau orang ada cacat, kalau ada orang memiliki kekurangan, sebenarnya itu harus membuat kita bersyukur bahwa kita yang sempurna ini diberi Tuhan lebih baik, diberi kekuatan, diberi tangan yang lengkap, diberi tubuh yang sempurna. Makanya kita harus melakukan lebih lagi dari mereka. Kita ini mahakarya Allah. Mongol itu pelawak, tahu semua tuh? Mongol.
dia berkali-kali mencoba untuk bunuh diri karena merasa bahwa dia tidak berharga. Dia merasa bahwa dia tidak bernilai karena dia lahir agak lebay, banci. Orang di sekitarnya menghujatnya dengan berkata bahwa kamu tidak berguna apa-apa. Tapi kemudian dia menjalani hidupnya dengan sabar dan telaten sampai satu hari dia menjadi artis. Sekarang, kalau dia tidak terlahir sebagai orang banci, maka dia tidak mungkin menjadi artis. Kalau dia tidak bencong, maka dia tidak akan mungkin ada di stand up comedy tertinggi di Indonesia. Kita terlahir lebih dari nol. Kita terlahir lebih sempurna, punya orang tua yang mengasihi kita, punya keluarga yang menyayangi kita, punya sahabat, punya teman. Mari hargai dirimu, bersyukur dengan apa yang ada padamu, melihat dirimu sebagai orang yang sempurna. Untuk itu, tunjukkan kesempurnaanmu dengan melakukan yang baik. Satu di tujuannya tidak diciptakan, melakukan yang baik. Setiap kita melakukan yang tidak baik, maka kita gagal menjadi ciptaan. Handphone itu dibuat untuk nelpon dan untuk hal-hal lain. Kalau mau dipakai seperti motor atau dipakai menyelam, dia pasti salah. Demikian juga manusia. Kita ini mahakarya Allah. Semua menepuk dirinya bahwa aku mahakarya Allah. Ayo, 2, 3. Aku mahakarya Allah. Seulangi. Semua memegang badannya dan berkata, katakan pada dirimu, aku mahakarya Allah. 2, 3. Aku mahakarya Allah. Semua harus sadar bahwa kita ini diciptakan dan terbaik dari semua. Jangan merasa rendah diri. Jangan merasa tidak ada apa-apanya. Engkau bukan mungkin dia memiliki kemampuan untuk bernyanyi, tapi engkau bisa memiliki kemampuan yang lain. Pelajari siapa dirimu dan apa kemampuan yang Tuhan berikan, lalu tunjukkan kepada orang lain bahwa aku juga berharga. Siapa di sini yang merasa tidak berharga? Semua berharga? Semua berharga. Jadi jangan menjadi pemuda yang minder, jangan menjadi pemuda yang penakut, jangan menjadi pemuda yang cemas, jangan menjadi pemuda yang sepertinya tidak ada harapan. Percayalah, kita semua punya masa depan yang indah. Hanya saja sering masalahmu dengan temanmu yang merusak hubunganmu dengan Tuhan. Sering masalahmu dengan orang tuamu yang merusak hubunganmu dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah urus persoalanmu. Tuhan tidak pernah sengaja untuk bikin kamu punya masalah. Yang bikin masalah itu kamu. Jadi pada saat kita punya masalah, Tuhan ditempatkan berbeda. Selesaikan masalahmu dengan temanmu. Karena Tuhan tidak pernah merancang kau bermusuhan dengan siapapun. Tuhan merancang kita untuk berdampingan dengan damai dengan siapapun. Kalau kita punya masalah, Tuhan tidak pernah merancang yang buruk untuk hidup kita. Rancangan Tuhan itu rancangan dan kesejahteraan. Itu. Kita semua adalah mahakarya. Semoga sepulang dari tempat ini, engkau menepuk dadamu dan berkata, meski hitam, meski keriting, meski hidung tidak mancung, meski postur tubuh hanya 1 meter kotor, tetapi aku mahakarya Allah. Kalau aku diciptakan lebih pendek dari engkau, itu ada maksud Tuhan. Kalau aku diciptakan lebih tinggi daripada engkau, itu ada maksud Tuhan. Kalau aku diciptakan lebih kuat daripada engkau, maksud Tuhan adalah agar suatu hari nanti aku akan menolongmu. Semua kita punya potensi. Mari bangga terhadap dirimu sendiri. Karena hanya kebanggaanmu terhadap dirimu sendiri yang akan membuat engkau mengasihi Tuhan. Kalau engkau tidak bangga terhadap dirimu, maka engkau akan membenci Tuhan. Siapa yang tidak bangga dengan dirinya akan marah terhadap Tuhan. Tuhan, kenapa aku diciptakan tidak secantik mata urma? Kenapa tidak diciptakan seganteng Lenin Ho? Engkau akan marah terhadap Tuhan. Percayalah bahwa beauty is kecantikan hanya sebatas hidup hari. Cantik yang sesungguhnya ada di dalam hati. Ganteng yang sesungguhnya ada di dalam diri. Hari ini perempuan-perempuan bodoh masih akan memilih laki-laki yang wajahnya ganteng. Tapi perempuan-perempuan cerdas kelak nanti akan memilih pria yang punya hati yang baik. Demikian juga hari ini laki-laki masih akan memilih perempuan yang glowing, yang cantik secara fisik. Satu hari nanti orang akan memilih bukan karena glowing dan cantik, tapi karena hati yang baik. Satu hari nanti kita tinggal menunggu kapan waktu itu tiba. Karena ingat, saya sudah menikah dan sudah banyak
teman-teman menikah, mereka pasti menyesal menikah dengan perempuan yang cantik, yang tidak punya hati yang baik. Demikian juga banyak perempuan menikah dengan orang yang ganteng, tapi dia akan menyesal karena sungguhnya sesudah tidak menikah, cantik dan ganteng tidak bernilai lagi. Yang dibutuhkan adalah bagaimana kita bertemu dengan orang yang meratukan kita, orang yang merajakan kita. Orang bahagia bukan dia yang menikah dengan laki-laki yang cantik, laki-laki yang ganteng, atau perempuan yang cantik, tapi orang yang bahagia adalah orang yang menikah dengan wanita yang baik hati dan pria yang baik hati. Selamat mempersiapkan diri untuk merasa bahwa engkau adalah maha karya Allah. Orang bisa menilaimu buruk, tapi Tuhan tidak pernah memberi engkau nomor dua. Kita semua ini memiliki nomor yang sama, nomor satu di hadapan Allah. Kalau kita berbeda dengan yang lain, itu rancangannya, dan rancangannya adalah rancangan yang sejahtera. Amin. Seperti wanita mengurapi. Mari kita renungkan lagu ini, bahwa siapapun kita harus setia seperti seorang wanita yang setia untuk melayani Tuhan. Laki-laki dan perempuan sama saja. Intinya adalah bagaimana mereka melayani Tuhan berdasarkan bakat dan talenta yang mereka miliki. Kita pastikan bahwa engkau adalah orang yang setia pada Tuhan. Seperti wanita
kita sama-sama nyanyikan sampai nanti. Sampai nanti ku untuk makan bersama-sama.